pemirsa Selampari TV kembali dalam program Dokter Kite, Sehat dari Kite, Sehat Gale-Gale. Ya pemirsa, Dokter Kite kali ini bersama Raisa dan selama 30 menit ke depan kita akan membahas masalah kesehatan bersama dokter ahli di Bumi Selampari. Pada episode kali ini ya pemirsa, kita akan membahas mengenai alat kontrasepsi. Dan di sini sudah bersama kita Dr. Haji Siti Rahayu, SPO GMM dari RSUD Siti Aisyah Lubuk Linggau dan Siloam Selampari. Halo dokter. Halo sehat Mbak dokter? Raisa, alhamdulillah ketemu Cantik lagi. sekali dokternya. Terima kasih. Dokternya harus sehat dong ya, soalnya kan kita Mudah-mudahan. di sini logo kita Dokter Kite, Sehat dari Kite, Sehat Gale-Gale. Jadi bukan cuma dokternya aja, Iya, presenter bener. dan penonton di TV juga harusnya semua sehat Iya, ya. bener, Dan tuh, ibu-ibu Selamat yang di studio juga harus sehat ya. Oke, dokter kali ini kan kita temanya membahas alat kontrasepsi ya dokter ya. Ya. Kemudian apa sih alat kontrasepsi itu sendiri dokter? Alat kontrasepsi itu sendiri kalau kita sering bilangnya alat KB ya, keluarga berencana. Sebenarnya keluarga berencana itu sendiri adalah suatu program di mana membantu untuk pasangan suami istri untuk menghindari kehamilan atau kelahiran yang tidak diinginkan. Itu yang pertama. Yang kedua untuk menjarangkan atau mengatur jarak kelahiran dari anak yang satu ke yang dua dan yang ketiga. Iya, memberi jeda dan mengatur jarak waktu. Yang ketiga juga membantu untuk meningkatkan kesejahteraan. Jadi keluarga berencana artinya bukan saja hanya keluarga yang berencana, tapi merencanakan sesuatu untuk anaknya ya di kemudian hari, juga bagaimana pendidikannya ya, kemudian status gizinya. Jadi bukan cuma hanya membatasin jumlah kelahirannya saja, tapi masa depan anaknya juga harus diperhatikan. Mungkin itu tujuan program keluarga berencana. Oke, baiklah dokter. Dari kontrasepsi sendiri itu kan alat bagian dari KB ya dokter ya, bagian Iya, dari betul. keluarga berencana seperti itu. Itu pasti ada jenis dan metode ataupun alat peraganya sendiri ya dokter ya? Ya, jadi kontrasepsi dari bahasa asing ya, kontra artinya berlawanan, sepsi itu adalah pembuahan. Jadi alat yang kita gunakan atau metode yang tujuannya untuk mencegah terjadinya pembuahan. Itu harus digarisbawahi karena kita bukan untuk terjadi pembuahan kemudian mengeluarkannya atau menggugurkannya, itu sering salah kaprah ya. Jadi kita tekankan di sini kontrasepsi adalah alat untuk mencegah atau menghindari kehamilan atau terjadinya pembuahan. Metodenya sendiri banyak ya Mbak ya. Yang pertama bisa alami, yang kedua bisa dengan alat bantu medis ya. Alat bantu medis sendiri bisa ada yang hormonal, ada yang non hormonal. Di sini nanti saya punya alat peraga ya. Kalau yang alami itu sendiri ada seperti yang dia tidak membutuhkan alat medis ya. Jadi seperti misalnya senggama terputus, maaf, seperti pada saat mau ejakulasi itu sebelum dia keluar, jadi sudah dikeluarkan di luar, dia cegah. Kemudian bisa juga dengan metode kalender, jadi menghindari masa-masa subur. Jadi dia bisa dibantu dengan kalender atau menghitung jumlah haidnya berapa hari, kemudian dia menghindari hari-hari kemungkinan dia masa subur. Secara alami itu ada metodenya. Tapi secara alami ini angka kegagalannya besar gitu. Jadi sering kebobolan ya. Karena alasan tertentu, misalnya senggama terputusnya nggak sempet, tahu-tahu udah keluar misalnya, atau kita kira ini adalah masa subur kita, kemudian kita hindari, ternyata masa suburnya berubah. Jadi itu bisa terjadi kehamilan, atau karena sel spermanya itu bisa bertahan beberapa hari di vagina. Jadi pada saat 3 hari kemudian dia masa subur, ternyata masih ada sperma yang hidup di dalam. Jadi itu bisa terjadi pembuahan. Ya, jadi cara alami tidak terlalu kita andalkan untuk mencegah kehamilan. Sedangkan dengan secara medis mungkin bisa dilakukan oleh tenaga kesehatan yang sudah terlatih ya, seperti bidan-bidan kita, dokter atau dokter spesialis itu yang berhak atau boleh melakukan pemberian ya dengan metode alat. Jadi ada yang hormonal, ada yang non hormonal ya. Kalau yang hormonal itu kita yang umum sekali yang bisa kita lakukan adalah itu dengan pil ya. Ini yang paling populer karena ini mudah didapat. Kemudian setiap orang sepertinya sudah tahu atau sudah pernah ya. Itu bisa ada pil KB, itu ada yang pil KB satu jenis hormon, bisa ada yang pil KB-nya kombinasi ya. Kenapa bisa seperti itu dokter? Itu tergantung pemakaiannya ya. Nanti sebagai ini
penjelasan aja, itu setiap jenis-jenis KB ini nanti ada kriteria. Nanti mungkin kita bicara kriteria siapa-siapa saja nanti yang boleh pakai, siapa-siapa saja yang tidak boleh. Apa efek yang diinginkan dan apa efek yang di luar efek KB itu, apa yang dihindarin, apa yang bisa kita harapkan. Misalnya gini, pil KB ini kan tujuannya tadi untuk mengatur masa ovulasinya, untuk mengatur jangan sampai terjadi ovulasi. Bisa juga tapi efek lainnya misalnya untuk kecantikan. Dari kontrasepsi itu kita gunakan untuk mengobati jerawat yang akibat hormon gitu. Bisa juga untuk mengencangkan atau mengurangi flek-flek di wajah gitu. Jadi seperti itu ya. Ini hormonal. Kemudian yang hormon yang lain bisa ada suntik KB ya. Suntik KB ini juga sangat populer. Bahkan untuk saat ini peningkatan suntik KB itu trennya lebih meningkat. Ya, hampir 30% menjadi dari seluruh penggunaan alat KB itu adalah suntik. Selain itu mudah digunakan, mudah didapat dan banyak yang bisa memakainya. Ya, untuk penapisan pasien nanti kita jelaskan lagi. Kemudian ini ada yang namanya implan, ya. Implan itu susuk KB, itu hormon juga, yaitu yang ditanamkan di lengan. Biasanya dipasang oleh ibu-ibu di sini, ya. Itu isinya hormon juga. Kemudian ada IUD yang hormonal, ada juga IUD atau spiral yang hormon, ada juga yang non hormonal, ya. Kalau untuk kontrasepsi yang lain yang non hormonal, misalnya IUD yang copper T atau yang kondom. Kondom ini juga sering digunakan ya. Tapi dari masing-masing alat ini dia punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi sebelum untuk menentukan jenis kontrasepsi apa yang tepat untuk satu klien, jadi istilah kita itu klien ya atau akseptor KB. Jadi sebelum menentukan ada baiknya ya penggunanya harus konseling dulu, mendapatkan konseling nanti dilakukan oleh bidan atau dokter yang sudah terlatih untuk membantu pada klien kita untuk menentukan jenis apa yang sesuai dengan kondisinya. Masing-masing kondisi bisa berbeda kebutuhan alat kontrasepsinya. Seperti itu. Ya. Terima kasih dokter atas penjelasan dari alat-alat peraga kontrasepsi itu sendiri. Tadi dokter bilang ada yang menggunakan pilnya dua ya, hormon A dan hormon B. Iya. Iya. Kenapa seperti itu dokter? Di sini kan berarti ada kriteria seseorang dalam menggunakan jenis KB ya gitu ya dokter. Iya. Jadi kalau untuk jenis KB yang pil, khususnya yang pil, itu ada pil kombinasi atau kita sebutnya PKK, pil kontrasepsi kombinasi. Itu kita gunakan pada pasien yang tidak sedang menyusui. Karena dia mengandung dua jenis hormon, ya, progesteron dan estrogen. Kalau pada ibu menyusui, biasanya kita lebih memilih untuk memakai pil KB yang tidak ada estrogennya atau yang satu jenis saja, yang progestin saja. Itu dia tidak mengganggu ASI. Ya, kemudian bisa juga karena ada kondisi medis tertentu pada pasien yang tidak boleh mendapatkan estrogen, jadi dia tidak boleh memakai pil KB kombinasi. Ya, misalnya dia dengan riwayat migrain, ya, kemudian ada riwayat tumor payudara, itu kita hindarin untuk pemakaian pil kombinasi yang mengandung estrogen. Seperti itu. Iya. Oke, pemirsa Selambar TV, seru sekali. Kita baru membahas secara umum mengenai alat kontrasepsi. Nah, dan kita nanti akan membahas secara lebih rinci lagi mengenai tema kita hari ini yaitu kontrasepsi. Maka dari itu tetap di Dokter Kite. Baik pemirsa Selambar TV, kembali lagi dalam program Dokter Kite, sehat dari Kite, sehat gale-gale. Oke dokter, kita kembali lagi dalam program Dokter Kite. Tadi kan kita sudah sedikit membahas secara umum ya mengenai kontrasepsi sendiri. Dan kemudian Raisa ada sedikit pertanyaan nih dokter ya. Ini kan alat kontrasepsi ini sendiri banyak macamnya ya dokter ya. Tadi dokter bilang kalau ibu menyusui ada sendiri berbeda dengan orang normal seperti itu kan. Nah kemudian sedikit pertanyaan Raisa untuk seseorang yang perokok gitu dokter, alat KB apa sih yang cocok buat orang perokok gitu? Ya, pertanyaannya bagus ya Mbak ya. Jadi setiap individu atau klien itu mempunyai kondisi medis sendiri-sendiri. Itu yang tadi kita sebut penapisan. Jadi sebelum kita menentukan alat kontrasepsi apa yang cocok buat
klien kita harus menentukan. Salah satunya yang perlu kita tanyakan adalah beliau tuh merokok apa enggak. Karena yang kita ketahui pada saat seseorang atau wanita ya, kalau dalam hal ini mungkin kontrasepsisnya lebih ke arah wanitanya. Yang perlu kita ketahui adalah pada saat merokok itu ada zat-zat tertentu yang bisa masuk atau beredar ke dalam tubuhnya, ya, yang itu nanti akan mengurangi pengikatan hormon yang kita berikan, ya, yang itu akan nanti berdampak pada mengurangi efektivitas hormon itu sendiri, ya. Jadi kalau kita dari kesehatan kita punya diagram atau dari WHO ya, ini sudah diterbitkan mungkin sejak 9 tahun yang lalu. Ini nanti buat kita yang pelayan ya, petugas pelayanan kesehatan khususnya alat kontrasepsi atau seperti ibu-ibu dari Ikatan Bidan Indonesia kita di sini, kita harus mempunyai ini ya. Ini saya dapatkan dari kegiatan ilmiah, tapi di download juga bisa Bu nanti ya. Di download nanti kita punya lingkaran kontrasepsi ya. Salah satunya adalah nanti apa yang misalnya tadi ya pertanyaannya bagaimana untuk yang perokok ya, di sini ada gitu. Jadi untuk yang perokok sendiri yang perlu kita lihat apakah dia usianya ya, berdasarkan usia kurang dari 35, ada yang lebih dari 35 ya. Yang ini nanti kalau untuk perokok sendiri, kalau dia tidak ada penyakit yang lain yang menyertai, itu boleh menggunakan semua, kecuali yang diperhatikan adalah yang pil kontrasepsi mengandung estrogen atau tadi yang saya bilang pil KB kombinasi atau pil suntik kombinasi. Itu yang mengandung estrogen itu dihindarin ya. Yang pertama karena dia bisa juga untuk berisiko terjadinya penggumpalan darah ya, penyempitan di pembuluh darah. Itu karena kondisi merokok sendiri itu sudah bisa berisiko untuk terjadinya penggumpalan darah atau trombosis vaskuler atau nama kedokterannya trombosis vaskuler, atau bisa juga dia untuk terjadinya penyempitan pembuluh darah. Itu. Jadi untuk semua misalnya yang non hormonal dia boleh, itu oke. Yang perlu dihindari adalah yang kombinasi. Itu untuk yang perokok. Yang perokok sama yang sangat rajin minum kopi itu sama dokter pemberian, atau tidak ada pengaruh orang yang peminum kopi gitu? Kalau khusus untuk peminum kopi, kalau dia tidak ada gejala medis yang lain itu nggak masalah. Oh, nggak masalah. Iya. Oke pemirsa, selamat hari. Raisa sudah banyak bertanya kepada dokter mengenai tema kita pada hari ini, kontrasepsi. Oke Raisa, kali ini memberi kesempatan kepada ibu-ibu yang udah hadir di sini dari Ikatan Bidan Indonesia ya Bu ya. Oke Raisa kasih kesempatan kepada ibu-ibu untuk bertanya, silakan. Oke silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herkalina dari Ranti Indi, Puskesmas 12. Yang ini saya tanyakan dokter, tadi saya dengar ada kontrasepsi, IUD hormonal dan yang non hormonal. Tolong jelaskan dokter tipenya mana ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini langsung. Oke, boleh dokter dijawab. Katanya IUD hormonal dan non hormonal nih dokter. Ya, baik, terima kasih. Memang sekarang yang beredar, kita dulu kan kita punya yang spiral ya. Kalau dulu kan istilah IUD itu spiral ya, tapi kita nanti mulai sosialisasi untuk perubahan bentuk dari spiral ke copper T ya. Ini sepertinya ini tidak beredar lagi ya, tapi masih umum digunakan bahasa spiral. Jadi itu sekarang kita bentuknya copper T atau istilahnya IUD atau intrauterine device atau alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR nama lainnya ya. Itu sekarang yang beredar ada 2 jenis ya. Yang ini yang copper T ini adalah yang dari bahan tembaga. Tembaga ini gunanya dia digunakan di sini dia untuk mengentalkan lendir dari serviks ya. Jadi itu supaya sperma tidak mudah masuk ke dalam vagina atau ke dalam rahim. Nanti dia kita gunakan AKDR ini atau IUD ini dia langsung ke dalam sini. Ini ya. Nanti di dalam sini. Di sini dia bentuk T. Bentuk T. Iya, bentuk T. Jadi dia ini bukannya misalnya gini, terjadi pembuahan kemudian di sini kemudian dia terjadi bukan. Jadi bukan untuk menggugurkan ya. Jadi sebagian orang mencegah. Jadi justru dia mencegah supaya sperma dari vagina itu tidak bisa tidak masuk. Jadi tidak pembuahan. Iya, tidak. Pembuahan itu kan terjadinya di sini ya. Terjadinya di
saluran tuba, ya. Kalau itu dihindarin, dia tidak akan terjadi pembuahan. Ya, pembuahan di sini akan bergerak menuju rahim, sedangkan dia tidak bisa bertemu. Jadi dia mencegah, bukannya sudah terjadi pembuahan kemudian dia gagal implantasi, itu bukan. Ya, jadi itu satu lagi adalah jenis yang hormonal. Jadi dia kalau yang hormonal, ini yang tembaganya itu, ya, ini nggak ada, dia diganti lapisan hormon LNG atau levonorgestrel. Jadi dia itu ada efek terapinya. Jadi selain untuk mencegah kontrasepsi, mencegah terjadinya kehamilan, dia bisa untuk terapi, ya. Itu biasanya kita ada pakai merek dagang tertentu, ya. Jadi misalnya pada kasus perdarahan uterus yang abnormal atau perdarahan haid yang sangat banyak, atau seperti miom, ya, atau adenomiosis yang nyeri, itu efektivitasnya hampir sama, ya, berdasarkan penelitian. Kalau pemakaian itu tingkat terapi dan kepuasannya hampir sama dengan angkat rahim. Jadi pengurangan perdarahan, ya, pengurangan nyeri itu sangat signifikan. Jadi itu kita gunakan, ya. Jadi selain untuk kontrasepsi juga untuk penyembuhan. Oke, seperti itu. Tapi juga penggunaannya harus sekali lagi harus melalui penapisan atau memenuhi kriteria tadi, kriteria medis untuk kelayakan kontrasepsi. Ya, seperti itu. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Oke, Ibu puas untuk jawaban dari dokter sendiri? Oke, itu tadi dari pertanyaan pertama dari Ibu siapa? Ibu Hendy. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya kita handle dulu, kita iklan dulu, nanti kita beralih ke segmen ketiga untuk ibu-ibu untuk bertanya. Oke pemirsa Selang Pari TV, tetap di Dokter Kita. Baik pemirsa Selang Pari TV, kembali lagi dalam program Dokter Kita, sehat dari kita, sehat gale-gale. Oke, masih semangat ibu-ibunya. Oke pemirsa Selang Pari TV, tadi sudah ada satu penanya dari ibu-ibu bidan. Kemudian Raisa beri kesempatan untuk ibu-ibu untuk bertanya kembali kepada dokter. Raisa persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Aita dari RPPD Puskesmas Simpang Priok. Yang ini saya tanyakan dokter, ada seorang ibu memasang IUD sudah 8 bulan. Waktu dia datang kembali ke puskesmas, dia mengatakan sudah hamil 3 bulan. Ya. Dan saya ingin tanyakan apa yang penyebab kegagalan dari masang IUD tersebut. Terima kasih dokter. Oke, terima kasih kepada Terima kasih Ibu. Boleh dokter langsung jawab saja. Oh ya. Berarti angka kegagalan ini kuncinya di kegagalan. Jadi saya mau jelaskan bahwa sebenarnya semua alat kontrasepsi ini tidak ada yang ideal. Artinya dia pada orang-orang tertentu bisa dipakai, ada yang tidak, dan angka kegagalannya pasti ada. Ya, baik kondom misalnya. Kondom itu 20% kan kegagalannya, ya. Suntik, pil yang hormon yang lain-lain itu bisa mencapai 10 sampai 15%, ya. IUD itu bisa 3% angka kegagalannya. Jadi mungkin di antara 100 orang pemakai IUD, mungkin ada yang kurang beruntung atau yang beruntung dapat lagi 3 orang, ya. Jadi apa penyebabnya? Kalau khusus untuk IUD, ya, sesuai pertanyaan Ibu Anita tadi, itu mungkin karena pergeseran dari IUD-nya, ya. Jadi itu yang perlu kita konseling nanti Bu, ingatkan, ya, atau pada ibu-ibu yang pengguna IUD, nanti ada jadwal kontrol. Jadi bukan begitu pakai, terus nggak datang-datang lagi ke dokter atau bidannya, ya. Atau dia bisa periksa sendiri posisi dari IUD-nya, ya. Itu dengan cara nanti ibunya meraba sendiri apakah masih ada benang IUD yang teraba di mulut rahimnya. Tapi kalau itu sulit dilakukan, ibu boleh ke bidan, ya, atau ke dokter nanti atau di USG melihat bagaimana posisinya. Itu dari pemeriksaan fisiknya. Kemudian dari gejala yang ibu rasakan sendiri, ya, pada IUD yang sudah nggak benar lagi posisinya, biasanya yang pertama perdarahan, ya, ada perdarahan spotting atau ngeflek yang di luar
haid, kemudian agak nyeri di bagian bawah perut ya, atau nggak nyaman pada saat berhubungan, atau bapaknya ya atau suaminya yang protes, Bu kok kayak ada yang ganjel, itu yang bisa dirasakan dari penggunanya atau pasangannya ya. Jadi ada jadwalnya. Jadi kalau kita nanti menasehatin atau ibu-ibu nanti mau kontrol, kita ingatkan. Yang pertama pada saat sesudah pemasangan, 1 minggu sesudah pemasangan kita cek lagi. Yang kemudian bulan depan setelah dia haid. Jadi setelah haid itu biasanya kan pergeseran sering terjadi ya. Setelah dia haid, apalagi haidnya banyak, itu bisa bergeser, bahkan bisa sampai keluar. Kalau haidnya banyak sampai ekspulsi namanya ya, istilah ekspulsi spontan, itu bisa sampai dia keluar kalau saking banyaknya. Jadi setelah itu aman, sebulan kemudian baru 3 bulan aman, 6 bulan aman, setahun sekali, sampai 5 tahun, sampai dia mau lepas atau mau pasang lagi setelah itu. Maksimal kita 5 tahun sih batasannya Bu ya, yang lebih aman tuh. Jadi kalau baru 8 bulan kemudian hamil 3 bulan, berarti dia ada pergeseran sehingga dia sperma tadi harusnya nggak bisa masuk jadi masuk. Apa yang harus kita lakukan? Kalau sudah 3 bulan hamil, itu pasti detak jantung janin sudah ada, bayinya sudah hidup di dalam rahim. Ada 2 kemungkinan kalau kita periksa. Kalau posisi IUD-nya itu di bawah dari kantong hamil, itu bisa kita ambil, kita lepas ya, itu sering kasus seperti itu. Tapi kalau dia posisi IUD-nya di atas dari kantong hamil, yang kemungkinan kita tarik nanti dia akan terjadi keguguran, itu tidak akan kita lakukan, biarin aja di dalam. Memang ada 2 kemungkinan, bayinya bisa hidup, bisa sampai cukup bulan, atau risiko kegugurannya akan lebih besar. Itu harus kita jelaskan sama pasien. Tapi ada beberapa pasien saya, alhamdulillah dia hamil dengan IUD inside itu bagus dia keluar pada saat lahir, tentunya udah tertanam di plasentanya. Itu nggak apa-apa sih ya, penjelasan aja nanti ke pasiennya. Tuh. Oke, untuk Ibu Anita sudah terjawab pertanyaannya Ibu ya. Oke. Saya beri kesempatan lagi kepada ibu-ibu untuk satu lagi nanya. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Budha Santosia dari ranting dokter sendiri. Yang ingin saya tanyakan Bu, pengalaman saya sendiri, saya sudah menggunakan suntik KB yang 3 bulan selama kurang lebih mungkin sudah 6 tahun Ibu. Selama itu juga saya tidak pernah main. Usia saya sekarang sudah 41 tahun. Nah, kita kan sudah memasuki, bagaimana kita tahu ibu kita ini sudah menopause atau belum? Karena ciri-ciri menopause salah satunya ibu tidak main. Kalau kita tidak pernah main, bagaimana kita tahu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh Langsung jawab ya. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Ini masalah kontrasepsi yang suntik 3 bulan ya. Suntik DMPA kalau istilah kedokterannya. Jadi itu memang efek tidak haid itu sering terjadi ya, karena tidak kombinasi, jadi tidak terjadi ovulasi ya. Bahkan bisa sampai misalnya ibu pengguna selama 6 tahun tidak haid ya. Itu memang efeknya. Jadi kalau untuk penggunaan kontrasepsi hormonal sendiri, itu biasanya kita tidak anjurkan untuk lebih dari 3 tahun. Kalau ibu masih menggunakannya, mungkin nanti efek sampingnya akan meningkat. Ya, jadi saya sarankan nanti kalau pembatasan jumlah anaknya mungkin ibu sudah cukup, segeralah ganti kontrasepsi lain yang jangka panjang. Ya, bisa dengan IUD mungkin ya. Nanti kita coba dengan IUD, itu bisa sampai 5 tahun. Dengan persepsi kita pada orang yang menopause itu biasanya usia 45, itu paling cepat biasanya 45 tahun. Seandainya 45 tahun setelah memakai IUD, ibu masih haid, ya berarti masih terus pakai IUD. Ada yang usia 50 baru kemudian menopause, baru dia udah tidak haid lagi, jadi nggak usah pakai kontrasepsi. Itu juga harus diingatkan, karena saya beberapa kasus saking keenakan pakai IUD lupa kalau ada IUD di dalam rahimnya. Jadi setelah puluhan tahun
begitu sadar itu masih ada IUD di dalam, rahimnya sudah mengecil, itu akan susah melepasnya. Iya. Jadi kalau saran saya, kalau nanti ibu mau mengetahui apakah sudah menopause atau belum, coba dilepas KB-nya. Kalau masih belum pengen hamil, gunakan kontrasepsi lain seperti kondom atau ibu memakai IUD. Kemudian baru kita buktikan. Kalau ibunya sudah menopause, mungkin setelah pemakaian setahun 2 tahun dia mungkin akan tidak haid juga, ya. Kemudian seperti itu, menurut saya. Oke, kepada Ibu Samsusia sudah puas ya Bu ya atas jawaban dokter. Oke, kepada ibu-ibu bidan sudah cukup pertanyaannya. Itu semoga mewakilkan dari ibu-ibu yang lainnya yang ingin bertanya ya, seperti itu. Oke, program dokter kita kali ini sudah di segmen terakhir ya dokter. Oh ya? gitu ya. Iya. Oke, sepertinya masih banyak yang mau bertanya. Oke, nanti boleh bertanya di luar program. Oh, boleh. Oke dokter, di Baik. segmen terakhir ini boleh dokter menyampaikan sedikit kesimpulan kepada pemirsa Selampari TV. Oke, jadi pesan saya, saya juga terima kasih nih kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang sudah menyiapkan alat untuk peragaan ya. Jadi program KB ini sendiri adalah program nasional yang semua kita harus mendukung ya. Terima kasih kepada ibu-ibu bidan yang sudah menjadi lini pertama di masyarakat untuk pelayanan KB. Jadi KB itu saya tekankan lagi seperti yang sudah dijelaskan, bukan hanya untuk membatasi jumlah kelahiran, menjalankan, tapi juga bagaimana merencanakan suatu keluarga itu menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang sejahtera dengan merencanakan dari sejak dini. Ya, jadi kapan lahir anaknya, kemudian kapan anaknya harus sekolah, bagaimana pendidikannya, nutrisinya, dan yang lain-lain. Jadi jangan lupa untuk semua pasangan usia subur untuk melakukan konseling sebelum menentukan jenis kontrasepsi apa atau metode apa yang paling tepat. Nanti kita, dokter dan juga bidan akan siap membantu. Oke, terima kasih kepada dokter. Sama-sama Mbak Raisa. Siti Rahayu, terima Ya. kasih dokter atas episode yang ya mungkin banyak pertanyaan dari ibu-ibu sendiri. Pasti. Baik sekali pertanyaan sebelumnya. Oke pemirsa Selampari TV, tetap saksikan program Dokter Kite setiap hari Kamis dan Minggu jam 8 malam. Oke, saya Raisa Ferlini Syahan beserta kru pamit undur diri. Tetap saksikan terus Dokter Kite. Dokter Kite, sehat dari kita, sehat gale-gale.